Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Di dalam topik-topik episode berikutnya, kita akan belajar bersama-sama tentang 3 hal yang sangat penting yang kita tahu, anak-anak Tuhan tahu, tetapi banyak orang Kristen tidak melakukan. Tahu, mengerti, tapi tidak melakukan. Yaitu berdoa, baca Alkitab firman Tuhan, dan beribadah. Sekarang kita akan belajar dulu tentang berdoa. Saudara, banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang bisu. Tidak ngomong. Tidak berbicara dengan Tuhan. Tidak berdoa dengan Tuhan. Bahkan juga ada orang Kristen hanya pada waktu perlu saja dia baru berdoa sama Tuhan. Kalau tidak perlu, dia tidak berdoa sama Tuhan. Ibarat seorang anak, tak kala dia perlu sama papahnya, sama mamanya, baru dia ngomong sama papa mama, "Pa, aku minta uang. Ma, aku minta ini." Kalau tidak perlu, dia tidak pernah mau ngomong sama papa mamanya. Dia diam saja, menjadi anak yang pasif, bukan aktif. Saudara, seandainya saudara menjadi orang tua semacam ini, di mana anaknya seperti itu, bagaimanakah hati saudara sebagai orang tua? Pasti sedih melihat anaknya tidak pernah ngomong, kalau perlu saja baru ngomong saudara. Jelas dia tidak punya aturan etika yang baik. Sama saja, kalau saya saudara disebut anak Tuhan, dia adalah bapaknya, maka pasti kita mempunyai hati yang rindu, kepingin rindu, selalu bercakap-cakap dengan Tuhan, selalu ngomong dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Karena doa adalah suatu ucapan dari mulut hati kita kepada Tuhan yang kami sebut Bapa yang di surga, akulah anaknya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita berdoa? Kenapa kita perlu berdoa? Sekali lagi saya katakan, karena Dia Allah adalah Bapa kita yang hidup. Kita harus betul-betul yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang tahu. Ini amat sangat perlu bagi saudara. Yakinkah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup? Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena kita sebagai anak, manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, segala kelemahan, penuh dengan dosa, kita tidak layak sama sekali datang di hadapan Tuhan. Tapi Allah Tuhan telah melayakkan kita. Ingat saudara, satu sisi, Dia adalah Bapa. Dia adalah Tuhan kita yang hidup, yang penuh kuasa, yang tahu keadaan kita. Dia mendengar doa kita. Dia menunggu kita untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Di satu sisi kita adalah anak, di mana kita adalah penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Kita tidak layak dan kita perlu datang karena Tuhan sudah melayakkan kita. Oleh sebab itu, doa adalah membangun hubungan kita dengan Allah, anak dengan Bapa. Membangun hubungan kita dengan Allah dan Dia adalah Bapa, kita adalah anaknya. Berikut, doa adalah membangun hidup kerohanian kita. Dengan doa, kerohanian kita makin hari makin baik, makin hari makin luar biasa, makin hari makin meningkat, bertumbuh iman kerohanian kita dengan melalui doa. Doa adalah membangun pelayanan kita dan pekerjaan kita. Saudara yang bekerja, saudara yang melayani, tanpa doa, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara perlu doa datang kepada Tuhan, menyerahkan pelayanan saudara, pekerjaan saudara, pergumulan saudara kepada Tuhan. Karena itu adalah membangun hubungan pelayanan saudara dan pekerjaan saudara dengan Tuhan.
Doa adalah supaya kita masuk ke dalamnya. Masuk dalam Kristus. Dan Tuhan masuk kepada kita. Dan kita menjadi satu, menyatu dengan Kristus. Itulah doa. Intim kita berdoa, kita telah masuk di dalamnya. Doa adalah peperangan rohani kita. Melawan dunia yang jahat. Melawan setan, saudara. Saya ulangi. Doa adalah peperangan rohani kita. Melawan dunia dan melawan iblis, setan itu sendiri. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan pernah mampu. Dengan kekuatan diri sendiri, kita tidak akan bisa. Tapi pastilah, tak kalah kita banyak berdoa, bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dengan doa itu, kita mampu untuk melangkah bersama Tuhan. Iblis setan tidak pernah tinggal diam. Dunia ini tidak pernah tinggal diam. Dia dengan berbagai cara akan menghancurkan akan kehidupan rohani kita. Menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Satu-satunya adalah mari kita banyak berdoa. Berdoa dan berdoa. Tuhan tolong saudara dengan paparan yang sangat sederhana ini. Akan membuka hati saudara yang sudah kurang berdoa. Bahkan tidak berdoa. Mari saudara berdoa. Karena itulah yang terpenting dalam kehidupan saudara. Kita akan lanjut belajar tentang kapan kita berdoa dan bagaimana kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku di surga, terima kasih untuk saat ini kami belajar satu topik yang sangat sederhana. Kami sudah tahu, tapi seringkali kami tidak melakukannya. Tuhan ampuni kami. Tolong kami melalui apa yang kami dengar ini. Kami main ketekatan untuk mau selalu berdoa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.